Shalom jemaat yang berkemenangan, apa kabar hari ini? Kami percaya luar biasa karena kita memiliki Allah yang luar biasa. Pada malam hari ini kita bersyukur kalau kita bisa bersama-sama untuk mengikuti ibadah 10 hari. Dan hari ini kita percaya bahwa Allah hadir di tengah-tengah kita. Kita percaya bahwa kuasa Tuhan yang tidak terbatas tidak mungkin membatasi apapun yang kita lakukan, terutama buat ibadah pada malam hari ini. Kita akan bersama-sama untuk menyiapkan hati pikiran kita. Kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, jikalau sampai pada hari ini, malam ini, Tuhan masih memberikan kesempatan kami untuk bersama-sama bersatu hati menaikkan syukur kami. Jikalau Tuhan sudah memberkati kami melalui hidup kami. Kami bersyukur Tuhan di tengah-tengah kondisi negara kami yang tengah menghadapi corona, tengah menghadapi suasana yang tidak mengenakan. Tetapi kami bersyukur kami masih Tuhan berikan kesempatan untuk bersama-sama beribadah melalui doa 10 hari ini. Tuhan persiapkan hati pikiran kami, urapi kami. Kami percaya Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami untuk menjamah kami. Terima kasih Tuhan Bapa dalam surga, dan kami menyerahkan dari awal, pertengahan hingga berakhirnya dalam ibadah pada malam hari ini. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih kalau Tuhan sudah memberikan kesempatan kepada kita untuk kita bersama-sama bersatu hati mengikuti dalam ibadah pada malam hari ini. Kita mau angkat pujian bahwa Tuhan itu selalu baik buat kehidupan kita. Haleluya. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja.
tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Bila Roh Allah turut bekerja, bila Roh Allah turut bekerja, bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Kami bersyukur ya Tuhan, jikalau saat ini Engkau hadir di tengah-tengah kami. Biarlah kami bisa terfokus untuk bersama-sama mempersiapkan hati pikiran kami untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Biarlah Bapa hadir di tengah kami, menjamah setiap hati kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami menyerahkan semua dalam kuasa tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita bersama-sama katakan, amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita akan masuk pada hari yang kelima dari rangkaian doa 10 hari dengan tema besar kita Roh Kudus. Walaupun kita secara online, tetapi kita bersyukur masih bisa mengadakan rangkaian doa 10 hari. Dan pada malam hari ini saya akan coba sharing mengenai sikap kita yang bisa mendukakan Roh Kudus, sikap kita yang membuat Roh Kudus tidak berkarya di dalam kehidupan kita. Temanya yaitu sikap yang menghalangi Roh Kudus dalam berkarya. Roh Kudus adalah satu oknum yang berpribadi dan ilahi, karena Roh Kudus adalah Allah itu sendiri. Karena Roh Kudus itu adalah satu pribadi, maka Roh Kudus itu mempunyai akal, mempunyai kehendak, mempunyai kasih, dan perasaan. Roh Kudus bukan cuma sekedar kuasa, tetapi Roh Kudus mempunyai unsur-unsur kepribadian. Itu sebabnya kita harus menghargai dan menghormati Roh Kudus, sama seperti kita menghormati Allah Bapa dan Tuhan Yesus. Roh Kudus bukanlah malaikat, bukan pesuruh Allah yang sama dengan malaikat yang bernama Gabriel atau malaikat yang bernama Michael. Karena Roh Kudus itu adalah Allah itu sendiri. Ada beberapa sikap kita yang dapat menghalangi Roh Kudus berkarya di dalam kehidupan kita
dan bahkan berpengaruh terhadap orang lain juga. Yang pertama, sikap kita yang dapat menghalangi Roh Kudus berkarya adalah kita memadamkan Roh Kudus yang ada di dalam hati, di dalam diri kita, yang ada di dalam hidup kita. Firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-19, firman Tuhan berbunyi demikian: janganlah padamkan roh. Maksud ayat ini adalah mengenai tindakan kita yang dapat menghalangi pekerjaannya, terutama di dalam hati kita sendiri, tetapi juga di dalam hati orang lain. Contohnya begini. Kita mungkin menolak untuk menuruti dorongannya di dalam hati kita ketika ia berbicara atau melakukan sesuatu bagi Tuhan. Kita dapat merasakan dengan jelas pesan dari Roh Kudus ketika Roh Kudus itu berkata di dalam hati kita untuk kita bersaksi atau berbicara kepada orang lain yang mungkin saat itu berada di dekat kita. Padahal kita udah merasakan dengan jelas di dalam hati kita, di dalam pikiran kita bahwa Roh Kudus menyuruh kita berbicara, tapi kita tidak taat, atau kita malu untuk berbicara, kita malu untuk bersaksi. Sikap yang demikian itu adalah sikap kita memadamkan Roh Kudus di dalam hati kita. Kemudian yang berikutnya adalah Roh Kudus dapat dipadamkan dengan cara ibadah kita di dalam jemaat. Mungkin aja ibadah kita sangat kaku, terikat pada peraturan-peraturan liturgis yang liturgi banget, sehingga tidak ada tempat bagi Roh Kudus untuk berkarya dengan leluasa. Atau juga mungkin dalam satu ibadah penuh dengan unsur-unsur duniawi yang tidak sesuai dengan Alkitab. Hal demikian juga dapat memadamkan karya Roh Kudus, sehingga Roh Kudus tidak mau mengambil bagian dalam ibadah tersebut. Kemudian Roh Kudus juga dapat dipadamkan oleh pengkhotbah atau pembicara itu sendiri. Mungkin cara seseorang berkhotbah ataupun cara saya berkhotbah berdasarkan kepandaian atau pikiran belaka atau kemampuan merasa diri mampu, merasa diri bisa, hebat gitu. Sehingga tidak mengizinkan Roh Kudus bekerja sama di dalam pelayanannya. Sehingga bisa saja terjadi khotbah yang disampaikan akhirnya melenceng keluar dari Alkitab, keluar dari jalurnya. Sehingga Roh Kudus menjauhkan diri dari si pembicara itu karena Roh Kudus berduka. Karena Roh Kudus berduka dan pada akhirnya Roh Kudus itu padam. Karena si pembicara itu merasa dirinya hebat dan tidak memerlukan tuntunan kuasa Roh Kudus. Bimbingan-bimbingan kuasa Roh Kudus yang mungkin ada di dalam hatinya, dalam pikirannya dipatahkan oleh kepintarannya, keegoisannya, sehingga Roh Kudus akhirnya padam. Ya, itu yang pertama. Yang pertama adalah memadamkan roh yang ada dalam kita. Kemudian yang kedua yang dapat menghalangi Roh Kudus berkarya di dalam kehidupan kita adalah menduka citakan Roh Kudus.
mendukacitakan Roh Kudus. Di dalam Efesus 4 ayat yang ke-30 firman Tuhan, Efesus 4 ayat yang ke-30. Firman Tuhan bilang begini, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Roh Kudus berduka cita, sedih terhadap anak-anak Tuhan yang tidak setia dan tidak mau percaya. Kita mungkin merasa bimbang, kebimbangan yang ada di dalam hati kita, kebimbangan yang ada di dalam pikiran kita. Itu adalah sikap kita mendukakan Roh Kudus. Kita tidak percaya dengan karya-karya Roh Kudus sehingga timbul kebimbangan, keraguan-raguan di dalam hati kita. Contoh dalam Perjanjian Lama itu Musa. Bagaimana Musa mendukacitakan Roh Tuhan ketika Musa memukul gunung batu dengan tongkat. Di mana Tuhan berkata kepada Musa supaya Musa menyentuh. Musa harus berkata-kata dengan lembut, dengan lemah lembut. Tetapi karena Musa juga terpancing emosinya dengan perbuatan dari bangsa Israel, sehingga emosi menguasai Musa dan Musa memukul batu dengan tongkat. Kemudian yang berikutnya adalah jika di dalam hati kita bercabang. Bercabang itu artinya antara percaya sama Tuhan, percaya kepada Roh Kudus, tetapi juga percaya kepada hal yang lain. Misalnya kepada berhala-berhala. Karena berhala itu bukan cuma sekedar bentuk patung, bukan cuma sekedar penyembahan kepada dewa-dewa ataupun kepada benda-benda. Berhala itu juga merupakan satu hal yang terlalu kita sayangi, terlalu kita cintai. Itu pun menghalangi karya Roh Kudus di dalam hidup kita dan bisa mendukakan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Nah, kenapa? Karena Roh Kudus itu, karena dia pribadi, dia memiliki cemburu. Makanya Roh Kudus nggak senang kalau hati kita bercabang. Di dalam Yakobus 4 ayat yang keempat firman Tuhan bilang begini, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Artinya begini, keinginan hati akan perkara-perkara dunia belaka adalah dosa dan dikategorikan sebagai perzinahan rohani. Roh Kudus memandang keadaan itu dengan cemburu, rasa cemburu, yang menyebabkan Roh Kudus berduka cita dan merasa terhina karena perbuatan kita yang menduakan Roh Kudus itu sendiri. Kemudian hal yang lain yang membuat Roh Kudus berduka cita, menduka citakan Roh Kudus adalah saat kita lalai di dalam membaca Alkitab. Bukan cuma sekedar membaca Alkitab, lupa membaca Alkitab maksudnya. Bukan cuma sekedar lupa di dalam membaca Alkitab, itu mendukakan Roh Kudus. Tetapi kita mengartikan Alkitab secara salah, mengartikan bacaan Alkitab secara sesuka hati kita, itu pun mendukakan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Kita nggak bisa sembarangan untuk mengartikan bacaan Alkitab. Untuk itulah setiap kali kita mau membaca Alkitab, kita perlu berdoa
supaya Roh Kudus menuntun di dalam kita membaca Alkitab. Roh Kudus memberikan pengertian kepada kita apa makna dari bacaan kita, apa maksud Tuhan dari Alkitab yang kita baca. Lalai, lupa, ataupun tidak mau membaca Alkitab, itu dapat mendukacitakan kuasa Roh Kudus, mendukacitakan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kemudian yang berikutnya adalah mendukacitakan Roh Kudus apabila kita membiarkan hal-hal lain di dalam pikiran kita. Roh Kudus sangat cemburu. Roh Kudus sangat cemburu jika kita tidak menghormati Kristus. Ya. Tetapi Roh Kudus juga senang apabila kita mengangkat tinggi junjungan kita, yaitu Tuhan Yesus. Itu sebabnya kita harus memuja hanya kepada Tuhan Yesus, supaya Roh Kudus bukan duka cita, tetapi Roh Kudus bersuka cita atas apa yang kita lakukan. Dan yang berikutnya adalah Roh Kudus lebih berduka cita lagi. Roh Kudus tuh sangat sedih apabila kita membenci seseorang. Kita marah, Roh Kudus udah duka cita. Apalagi kita sampai membenci orang lain, itu Roh Kudus amat sangat berduka. Nah, Rasul Paulus pernah mengatakan begini, di dalam Efesus 4 ayat 31. Dalam Efesus 4 ayat 31 bilang begini, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Ya, di dalam ayat sebelumnya, di dalam ayat yang 30 firman Tuhan bilang, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Yang ketiga, yang terakhir dari sikap kita yang dapat mendukakan Roh Kudus, yaitu menentang Roh Kudus. Di dalam Kisah Para Rasul 7 ayat yang ke-51, Kisah Para Rasul 7 ayat 51, firman Tuhan bilang begini, hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersenat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus, sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Sikap menentang ini terdapat pada orang-orang yang belum diselamatkan, yaitu orang yang belum percaya. Kepada mereka inilah Roh Kudus bergumul dengan maksud menempelak mereka semua tentang dosa mereka. Dan Roh Kudus mau supaya orang-orang berdosa tersebut dipimpin oleh Roh Kudus untuk datang kepada Kristus. Ya. Orang yang berdosa menentang Roh Kudus dengan cara memadamkan pesan-pesan ataupun bisikan-bisikan Roh Kudus yang ada di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, kemudian dibantah atau dilawan dengan keinginan-keinginan daging ataupun kesibukan-kesibukan duniawi kita. Kemudian yang berikutnya, orang berdosa menentang usaha Roh Kudus untuk membawanya kepada keputusan untuk menerima Kristus. Setelah ia gagal dalam usaha mencari perlindungan sendiri yang palsu dan telah disadarkan untuk melihat keadaan dirinya sendiri dengan terbuka, serta insaf akan dosanya dan mengetahui kebenaran Injil serta keadilan hukuman yang sedang mengancam dirinya, ia masih mencari jalan pelarian, yaitu dengan mengundur atau mengulur-ngulur waktu untuk menerima Kristus. Padahal Roh Kudus sudah memimpin untuk bisa menerima menerima Tuhan Yesus di dalam kehidupannya. Tetapi apa yang Roh Kudus sampaikan di dalam hati dan pikiran dilawan terus sehingga mengulur-ngulur waktu yang seharusnya menerima Tuhan Yesus, tapi diulur-ulur waktunya. Sehingga pada akhirnya
dia jatuh di dalam dosa dan tidak mau menerima Roh Kudus dan menentang Roh Kudus itu sendiri. Sikap menentang Roh Kudus dan juga menolak Kristus terus menerus itu sebenarnya berbahaya juga buat kita. Karena kita sendiri nggak tahu kapan waktunya Tuhan panggil kita. Sedangkan Roh Kudus sudah ngingetin untuk menerima Roh Kudus, untuk menerima Kristus di dalam kehidupan kita, tapi terus ditentang, terus dilawan, yang pada akhirnya kehidupan kita jauh dari Tuhan. Itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini mengenai sikap kita yang dapat mendukakan Roh Kudus, yaitu sikap memadamkan Roh Kudus di dalam kehidupan kita, di dalam hati kita, kemudian mendukacitakan Roh Kudus dan juga menentang Roh Kudus. Ketiga hal itu dapat membuat Roh Kudus tidak berkarya di dalam kehidupan kita. Biarlah firman ini menjadi biarlah firman yang kita dengar sama-sama ini, kita sharing sama-sama ini menjadi pelita di dalam kehidupan kita yang menuntun kehidupan kita untuk kita berusaha untuk tidak lagi mendukakan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Kita akan akhiri firman Tuhan pada malam hari ini dengan doa. Sekaligus kita akan berdoa jemaat bagi bangsa dan negara ini, bagi gereja kita, agar supaya Tuhan bercampur tangan di dalam segala permasalahan yang ada dalam bangsa ini, dan juga kita berdoa. Bapa dan Raja surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap firman yang kami dengar pada malam hari ini. Biarlah kami boleh menjadi pribadi yang tidak mendukakan Roh Kudus. Biarlah kami bisa menjaga sikap kami agar supaya sikap dan kelakuan kami tidak lagi mendukakan Roh Kudus, agar supaya Roh Kudus berkuasa bekerja sebebas-bebasnya di dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami boleh menjadi dampak juga bagi orang lain. Bapa, kami berdoa Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara ini Bapa, untuk setiap pergumulan permasalahan yang terjadi Tuhan, khususnya dalam masa COVID-19 ini Bapa. Biarlah kiranya Tuhan Yesus turut campur tangan dan hikmat kepada Presiden, Wakil Presiden, para menteri dan juga seluruh jajarannya Tuhan, agar supaya bisa mengambil tindakan, bisa mengambil keputusan dengan baik untuk seluruh bangsa Indonesia ini Bapak. Tuhan, kalau boleh kami berdoa Tuhan, pulihkan segera Tuhan kami rindu untuk bisa beraktivitas seperti sebelum terjadi wabah ini Tuhan. Kami rindu untuk bisa beribadah di dalam gereja-Mu Tuhan, dan kami rindu supaya pandemi ini bisa berlalu dengan segera Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus turut campur bagi bangsa dan negara ini Bapa. Pulihkan bangsa kami, dan kami yakin dan percaya Tuhan, lewat masalah ini ada sesuatu yang Tuhan mau, ada sesuatu yang Tuhan mau lakukan bagi bangsa ini Bapa. Dan persiapkan kami Tuhan, setiap umat-umat-Mu Tuhan, agar supaya apabila terjadi penuaian jiwa-jiwa besar-besaran Tuhan, kami siap untuk menuai jiwa-jiwa Tuhan. Persiapkan kami dengan baik Tuhan, agar supaya pada saat penuaian jiwa-jiwa terjadi, kami sudah siap Tuhan, kami sudah siap Bapak. Kami juga berdoa Tuhan bagi gereja-Mu Tuhan Yesus, khususnya dalam permasalahan pembelian gedung gereja Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, kami tahu Tuhan sanggup, Tuhan sanggup membuka jalan bagi kami Tuhan Yesus. Kami hanya taat, kami hanya lakukan perintah-Mu Tuhan, dan kami yakin dan percaya kami akan sanggup membeli, dan dana yang dibutuhkan Tuhan cukupi Tuhan. Tuhan mencukupi segala kebutuhan dana yang diperlukan, sehingga
kami bisa melunasi pembelian gedung gereja ini Bapa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Gembala kami, tim Gembala kami Tuhan, di dalam masa-masa sulit seperti ini Tuhan, di mana umat-umat-Mu tidak beribadah, berikan hikmat kepada Gembala dan juga tim Gembala Tuhan, agar juga bisa mengambil keputusan, agar supaya bisa memikirkan apa yang harus dilakukan bagi umat-umat-Mu Tuhan di dalam masa-masa seperti ini Bapa, agar supaya tidak salah di dalam mengambil langkah, agar supaya tidak salah dalam mengambil keputusan Tuhan. Setiap umat-Mu yang rindu, setiap umat-Mu yang bertanya kepada tim Gembala sampai kapan, tetapi biarlah kiranya Tuhan memberikan hikmat Tuhan Yesus, sehingga walaupun harus selama ini masih harus melalui online, tetapi semuanya bisa berjalan dengan baik Tuhan. Setiap umat-umat-Mu bisa mengikuti ibadah dengan baik, dan setiap firman yang disampaikan boleh kami terima, boleh kami mengerti dengan baik Tuhan Yesus. Berikan kesehatan kepada Gembala, tim Gembala Tuhan Yesus, dan juga umat-umat-Mu Tuhan. Berikan kami kesehatan Tuhan, agar supaya kami tetap dalam keadaan sehat, tidak kekurangan satu apapun juga Tuhan. Dan dalam masa-masa sulit ini kami tahu Tuhan tidak pernah lepas tangan. Tuhan tidak tinggalkan kami Tuhan, sehingga segala keperluan dan kebutuhan setiap umat-umat-Mu boleh tercukupi Tuhan. Dan dalam masa-masa seperti ini mereka boleh melihat kuasa-Mu nyata di dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Karena Engkau tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terus Tuhan pimpin di dalam doa 10 hari secara online ini Tuhan, agar supaya lewat doa 10 hari secara online ini Tuhan, setiap umat-umat-Mu semakin dikuatkan, semakin mendekatkan diri kepada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Yesus juga memberikan hikmat kepada Frans dan keluarga, dan juga Sisi Tuhan Yesus, dan juga kepada timnya Tuhan yang melakukan pengeditan, yang melakukan upload Tuhan Yesus, agar supaya bisa berjalan dengan baik Tuhan Yesus, dan boleh menjadi berkat setiap apa yang diupload untuk kepentingan umat-umat-Mu Tuhan Yesus, boleh menjadi berkat bagi setiap anak-anak bukan hanya bagi umat-umat gereja Bethesda Utara, tapi bagi siapapun yang menyaksikan melalui channel YouTube ini Tuhan, boleh menjadi berkat bagi setiap mereka yang melihat dan mendengarnya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya di dalam tangan Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara sekalian, kita sudah berhasil memasuki hari yang kelima. Saya percaya setiap kita akan tetap setia sampai dengan hari yang ke-10. Mari saudara, kita akhiri ibadah kita malam hari ini. Kita akan satukan hati, kita berdoa pada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat pimpinan Tuhan pada malam hari ini. Biarlah semua yang sudah kami lakukan ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terus berikan kesetiaan bagi setiap kami untuk setia mengikuti ibadah ini sampai dengan akhirnya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati pada hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pada malam hari ini, dan setiap umat-Mu yang sudah mengikuti ibadah ini dari awal hingga akhir ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur pada malam hari ini. Mari saudara, kita arahkan hati kita pada Tuhan. Kita angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Kita akan terima berkat Tuhan saat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan berikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya padamu dan berikan kau damai sejahtera. Dalam nama Yesus kami sambut berkat Tuhan malam hari ini. Mari yang sudah berkati Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.